Oke, bismillah. Hai, selamat datang di ap.id, teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke format seperti ini lagi, karena kita hari ini akan mereview dari iOS 26 yang baru saja saya install kemarin tepatnya, dan sudah seharian saya pakai. Jadi di sini saya akan ceritakan kepada kalian pengalamannya bagaimana, apakah worth it kalau misalnya kalian ingin mencoba lebih awal seperti yang saya lakukan. Tidak hanya iOS, tapi saya juga sudah mengupdate iPad saya, iPad ke iPadOS 26, dan wah, ini keren banget sih, keren banget di iPad. Nanti saya akan ceritakan, tapi nanti di video terpisah aja ya. Sekarang kita bahas iOS dulu, karena ini juga banyak banget sebetulnya yang menarik, dan saya sangat suka banget gitu dengan update terbaru kali ini. Dan sekaligus saya head to head ya, perbedaan antara iOS 18 yang punya HP punya istri saya dengan iOS 26 yang punya saya sendiri. Kita perhatikan dulu dari segi tampilan ya. Ini kalau misalkan kita lihat control center, ya ini sudah ketara banget perbedaannya, di mana iOS 18 tidak transparan seperti layaknya iOS 26. Ini kan kayak seperti kaca ya, seperti kalau teman-teman ingat Windows Vista kayaknya dulu ya, kalau tidak salah ya, Vista bukan sih? Dan ini mirip-mirip nih, mirip-mirip, kaca-kacanya mirip-mirip seperti itu gitu. Nah, menurut kalian lebih suka yang mana? Kalau saya sih lebih suka yang ini, karena ini tampilannya lebih seger aja gitu dibandingkan tampilan yang dulu yang bawaannya yang 18, yang iOS 18 begitu ya. Oke, kemudian kalau kalian perhatikan juga, ini untuk volume, dan ini untuk tingkat kecerahan, dia memang lebih bulat ya, lebih rounded. Coba lihat sama teman-teman. Jadi dia lebih bulat nih. Kalau ini kan rounded, cuman roundednya tidak sebulat yang iOS 26. Kalau yang lainnya sih hampir-hampir mirip. Nah, kemudian perbedaan juga dilihat di sini di fokus, yang personal sama fokus gitu ya, untuk mengganti mode personal, fokus, dan lain-lainnya. Nah, ini lebih membulat juga gitu dibandingkan dengan yang iOS 18. Oke ya. Nah, itu dari control centernya. Sekarang kita lihat icon per icon dari iOS 18 dengan iOS 26. Kalau kita lihat icon FaceTime, nah coba lihat teman-teman yang ini, yang 18, ini ya, ini mungkin lebih kecil untuk icon kameranya, untuk gambar kamera, sedangkan yang terbaru ini dia itu lebih besar tampilannya gitu ya. Jadi lebih futuristik lah untuk yang iOS 26 ini. Nah, untuk yang kalender justru dibalik dia. Yang kalender yang awalnya besar sekarang diperkecil sama dia. Nah ya, jadi jujur saya lebih suka yang ini nih. Nah, kemudian untuk yang tampilan-tampilan yang lainnya ini semi-semi ngeblur ya, untuk yang iOS 26 ini gitu ya. Untuk Maps hampir sebagian besar sebetulnya. Untuk icon-icon bawaan Apple sendiri hampir sebagian besar berubah gitu. Nah, ini yang paling cakep sih kalau menurut saya, ini icon kamera, dari kamera yang seperti ini awalnya menjadi icon yang berubah seperti ini gitu ya. Nah, ini cakep banget sih kalau menurut saya untuk icon kamera terbarunya. Begitupun dengan Mail, coba lihat dibandingkan antara Mail yang lama dengan Mail yang sekarang, ini perubahannya sangat-sangat modern, minimalis, ya lebih cakep lah. Begitupun dengan fotonya ya, fotonya juga agak sedikit berbeda. Di sini agak sedikit ngeblur. Kemudian musiknya, App Store-nya, filesnya juga berbeda gitu. Oke ya, itu dari tampilan awalnya. Jadi memang ini tampilan barunya yang dibilang si Apple itu adalah liquid glass. Nah, kemudian kalau misalkan kita kunci layarnya, nah tampilannya adalah, jadi sekarang si iOS 26 ini jamnya itu bisa kita tarik ke bawah. Kalau yang normalnya kan kayak gini nih, nggak bisa ditarik-tarik, nggak bisa diapa-apain. Nah, sekarang untuk yang iOS terbaru ini bisa kita tarik sampai ke bawah. Dan ini adaptif, jadi kalau misalkan ada pembaruan dia akan naik seperti gitu ya. Jadi akan menyesuaikan untuk jamnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini tidak ada gitu ya, tidak ada sama sekali kan begitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk di home screen-nya sendiri ya, teman-teman bisa membuat layar itu menjadi wallpaper-nya itu menjadi 3D ya, layaknya efek-efek yang kalau kalian main Facebook kayaknya masih sama ya. Jadi seperti ini. Jadi efeknya efek-efek 3D seperti itu ya. Oke, cakep juga gitu ya. Mantap. Saya suka banget ini dengan efek yang seperti ini. Kemudian tentunya ada pilihan wallpaper baru tentunya ya. Jadi kalau misalkan kita pilih wallpaper, nanti wallpapernya bisa pilihan itu. Oke ya, itu yang menjadi pembeda tadi ya. Salah satunya adalah yang tampilan awalnya atau layar terkuncinya. Kemudian tadi juga ada 3D, kalau yang iOS 18 tentu nggak ada. Kemudian kalau kita lihat ke kamera, nah ini cakep banget nih.
Kalau kita lihat kamera, kalau yang kamera yang zaman dulu ya, yang sebelumnya, maksudnya yang 18.4, yang 18 maksud saya ya, iOS 18. Nah, jadi untuk video fotonya kan di sini. Potret, pano, dan lain-lain ya. Ada di sini kan. Nah, yang terbaru ini minimalis banget, cakep banget. Jadi ada di bawah. Pilihannya kalian di bawah nih. Tuh. Jadi ada di bawah pilihannya. Kalau yang lama kan di sini. Nah, sementara untuk yang zoom dan lain-lainnya itu ada di atasnya. Gitu. Lebih cakep, lebih minimalis kan? Kemudian untuk di atas juga ada pengaturan HDR, 4K. Kalau ini kan hanya di pencet-pencet aja nih. Gitu ya, pencet-pencet doang tuh. Berubah HD, 4K gitu kan. Kalau ini nggak langsung dibuka, kemudian kelihatan kita mau pilih mana. Gitu. Wah, ini cakep banget. Saya sih suka banget ya dengan iOS 26 ini. Kemudian selanjutnya adalah, sekarang kalau kita lihat aplikasi foto ya. Nah, ini kan yang dulu kan masih begini ya. Masih cukup, apa ya, mungkin bisa dibilang agak berantakan sih kalau menurut saya. Agak berantakan, dan ini juga ininya tahun bulan semua dan lain-lain agak membingungkan. Nah, sekarang enaknya ada library, kemudian ada collection. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin melihat collection berdasarkan muka, berdasarkan tempat, itu bisa ya. Kemudian di library ini ya berarti kan semua ya. Nah, seperti itu. Jadi ini perubahannya. Kemudian di sini juga ada filter, teman-teman semuanya, berdasarkan apa nih kita nyari fotonya, begitu kan. Nah, kemudian ada tombol search di sini besar, kalau yang dulu nggak ada. Kemudian search-nya kan awalnya di sini ya. Nah, sekarang di sini gitu teman-teman semuanya. Select-nya awalnya kecil kayak gini, sekarang jadi besar. Gitu. Itu yang untuk foto ya. Oke, saya juga lebih suka yang iOS 26 ini. Kemudian kalau kita masuk ke Safari nih. Nah, ini kalau kita masuk ke Safari teman-teman semuanya. Nah, coba bandingkan dengan yang ini ya. Coba bandingkan dengan yang ini. Ini kan masih ada tampilan nih. Jadi kalau kita scroll kayak gini, ya dia sama ya. Dia mengecil tampilannya, tapi tampilannya mengecilnya hampir sekotak seperti ini. Kalau ini kan mengecilnya hampir mungkin se-Dynamic Island-nya yang lebih kecil lagi ya. Tuh. Jadi kayak hampir full screen untuk tampilannya. Untuk Safari-nya itu sendiri. Jadi jujur kalau saya sih lebih suka yang terbaru. Kembali lagi, ini cakep banget gitu ya. Kemudian apalagi yang berubah? Nah, kita lihat di Apple Music ya. Kita lihat di Apple Music. Nah, di Apple Music itu nanti tabnya ya. Kalau misalnya kita buka begini, ini kan melayang nih. Coba perhatikan. Kalau misalkan kita yang 18 ini, iOS 18 ini, kalau kita scroll ke bawah, dia akan biasa aja kan? Dia tetap gitu, statis. Kalau yang terbaru iOS 26, nah dia akan melayang, kemudian dia akan berganti barnya jadi ke bawah. Coba perhatikan. Tuh, oke? Gitu ya. Nah ini, wah ini sih cakep banget sih. Ini cakep banget, asli. Ini modern, cakep, dan ini lihat, ini rounded. Dan ini juga rounded. Kalau ini kan benar-benar tidak transparan sama sekali ya. Kalau yang dulu ya. Kalau sekarang benar-benar transparan dan lebih minimalis, lebih estetik lah, lebih keren, asli lebih keren sekali gitu ya. Nah, kemudian ada juga fitur terjemahan ya, translate kalau kita FaceTime, pakai aplikasi message-nya Apple itu kan. Nah, itu cuman kita nggak bisa praktekin kalau itu. Kita lihat aja di aplikasi message-nya ya, teman-teman semuanya. Nah, sekarang untuk di aplikasi message atau pesan teman-teman semuanya. Nah, kalau yang dulu aplikasinya itu besar begini ya. Untuk aplikasi pesan ini kalau kita kasih kirim foto ini kayak gini besar gitu ya. Fotonya bisa kelihatan gede banget. Kalau sekarang dia lebih kecil, lebih minimalis. Dan sekarang kalau kita klik profilnya, nah ini ada pilihan-pilihan ganti background. Kalau yang dulu nggak ada. Kalau yang dulu nggak ada sama sekali. Dan backgroundnya pun bisa disesuaikan gitu ya. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kita, bahkan bisa dengan menggunakan AI. Yang lebih keren lagi, apa yang lebih keren lagi? Yang lebih keren lagi adalah ternyata background yang ada di iMessage yang sudah kita rubah. Misalkan nih, kita rubah background di iPhone kita nih, ya. Kemudian ingat ya, kalau misalkan iPad OS-nya misalkan sudah di-upgrade, kemudian akunya juga sama, dan dia akan berubah otomatis. Jadi kalau misalkan kalian lihat seperti ini, dia akan berubah juga otomatis sesuai dengan background apa yang kita pakai di iPhone. Jadi di iPad dia juga akan berubah otomatis.
Ya, jadi ada backgroundnya teman-teman semuanya. Nah, kemudian kalau kita lihat di tampilan pesan, jelas berbeda banget ya. Kali lagi lebih cakep, lebih futuristik, lebih keren di iOS 26. Oke, kemudian selanjutnya adalah untuk di aplikasi telepon. Coba kita lihat ya. Nah, ini udah berbeda ya teman-teman semuanya. Ini untuk aplikasi, lihat menu di bawahnya aja. Lihat menu di bawahnya di sini ya. Lihat menu di bawah sini. Ini rounded, search-nya di sini. Kalau yang dulu search-nya di atas itu. Oke. Nah, kalau yang sekarang itu search-nya di bawah. Ya, kalau misalnya kita klik yang ini masih sama aja. Oke, untuk yang teleponnya ya, papan keyboardnya masih sama ya. Dan sekarang sudah tidak ada fitur favorit lagi kayaknya untuk di kontak ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini juga agak sedikit ada sedikit perubahan ya di sini ya. Kalau ada gambarnya, biasanya gambarnya akan langsung muncul di sini. Kalau ini kan nggak ada ya. Oke, nah kemudian ada fitur baru juga, yaitu fiturnya ada aplikasi yang namanya Games, kalau tidak salah ya. Kita coba cari dulu aplikasi Games-nya. Ini ya. Jadi ada aplikasi Games di mana di iOS 18 itu tidak ada Games. Coba kita, nggak ada ya, nggak ada Games. Adanya, nah kalau di iOS 26 sekarang udah ada Games ya. Jadi teman-teman bisa searching sendiri ya, bisa ya, nanti kalian bisa lihat lah kira-kira apa saja yang ini, karena banyak banget ya untuk yang game. Jadi dipisah nih antara apps. Biasanya kan kalau kita ingin install games itu kan kita ke App Store. Nah, sekarang ini sudah ada terpisah gitu ya, aplikasi terpisah gitu. Ya, kemudian di aplikasi-aplikasi App Store yang lain juga sama ya. Lihat ini transparan, agak rounded, search-nya terpisah. Ini juga kalau yang dulu masih seperti ini, masih statis sekali gitu ya, masih kurang futuristik lah ya dibandingkan dengan yang iOS terbaru ini. Iya, teman-teman semuanya, itu mungkin reviewnya dulu dari saya. Nah, terakhir mungkin saya akan jelaskan, Bang, kira-kira ada bug nggak selama saya pakai? Alhamdulillahnya, jawabannya ada sih, ada. Salah satunya adalah tuh, kelihatan kan bugnya. Nah, ini baru diomongin. Ini ada bug. Jadi ketika dia mau mati layarnya, kadang-kadang dia kedap-kedip, kadang hitam, barusan yang warna pink, ya. Nah, itu salah satu bugnya. Kemudian, misalkan kita ganti wallpaper ya, ganti wallpaper, kemudian kita ganti pakai foto, kadang-kadang dia suka force close, jadi tiba-tiba keluar. Nah, untuk WhatsApp sendiri ada bugnya juga. Nah, untuk WhatsApp sendiri kadang-kadang ada bugnya, tapi kebanyakan sih enggak. Bugnya itu sedikit agak nge-lag ya, agak nge-lag, tapi sisanya sih aman, lancar semua, teleponan oke. Untuk pesannya nggak ada masalah sama sekali, Safari nggak ada masalah, telepon juga nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya mungkin mobile banking, gimana mobile banking? Mobile banking, alhamdulillahnya normal jaya gitu ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali di mobile banking gitu. Jadi kalau bagi saya ya teman-teman semuanya, bahkan untuk aplikasi kamera juga masih sangat normal, masih sangat lancar. Sorry ya, saya pakai banknya Bank BNI ya, aplikasinya aplikasi Wonder. Dan kalau misalkan kalian sama juga banknya Bank BNI pakai aplikasi Wonder juga, kayaknya sih gak akan bermasalah, karena saya juga gak bermasalah ya, ngisi wallet, kemudian ngisi Tapcash dan lain-lain, semuanya lancar jaya, aman, sentosa gitu. Jadi begitu teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian, saya beberapa kali ini memang sebelumnya memang saya sering banget pakai beta ya, baik itu developer ataupun public beta. Dan saya sih ngerasain ya, meskipun ini cukup lumayan bugnya, tapi nggak begitu ngaruh banget sebetulnya ya. Ini HP utama saya malah. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan iOS yang sebelumnya, bug di sini kalau untuk versi developer pertamanya, mungkin ini relatif lebih sedikit lah dibandingkan developer yang iOS sebelumnya. Jadi kalau menurut saya sih ini relatif aman. Kalau misalnya kalian ingin coba, silakan. Tapi ingat, ada resikonya. Kalau misalnya kalian ingin tunggu yang lebih safety, ya tunggu public beta aja dulu. Oke teman-teman semuanya, mungkin untuk review seharian saya pakai ini dan kira-kira perbedaannya apa aja dengan iOS 18 sudah saya sampaikan kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.